Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanuh. Allahumma ya daiman faldi 'alal bariyah ya basita ya dayni bil 'adiyah ya sahibil mawahibi saniyah salli ala khairil wara sadiyah. فاغفر لنا يا ذا الأولى بهذه الليلة ليلة المباركة ليلة نبينا مولانا محمد. وقال تعالى في القرآن العظيم وفي آيات بذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في القرآن العظيم وفي آية بذكر الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمام الحافظ المسند الكتب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله ابن الإمام عبد القادر بن أحمد الفقيه رأيت في المنام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما عند أهل البيت وحملة سنتي wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, sehingga kita diizinkan menjadi manusia yang mulia karena memenuhi undangan Nabi yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Setiap orang bisa melangkah kemana dia mau, tapi tidak semua orang bisa melangkah ke tempat yang mana diucap nama Nabi besar Maulana Muhammad. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan ini semua adalah wasilah guru kita Al-Habib Ahmad bin Adil bin Muhammad bin Ahmad bin Amam Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Tanpa wasilah kita tidak akan sampai ke tempat ini. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pakailah pelantara. Kita nggak mungkin kenyang kalau kita itu nggak ada pelantara tangan kita makan, atau sendok ataupun orang yang nyuapin kita nggak bakalan bisa masuk makanan ke dalam perut kita. Begitu pula kita tidak akan sampai kepada para wali Allah. Kita tidak akan sampai kepada baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad tanpa wasilah. Oh, saya sih bisa bikin maulid, tapi kamu itu seperti semut yang menginginkan jalan ke Mekah. Semut kecil mau jalan ke Mekah, dibilang gile loh. Kenapa? Nggak masuk ke dalam logika. Coba kalau semut itu ente kantongin, ente-nya mau ke Mekah, nyampe gak? Begitulah orang yang dibawa. Kalau kita menempel kepada mereka cucu-cucu keturunan Rasulullah, maka kita itu sudah masuk ke dalam kantong keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Otomatis mereka ini punya datuk-datuk yang mulia. Yang datuk-datuk mereka ini adalah cucu keturunan Nabi besar Maulana Muhammad, yang menyambungkan kita besok untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita pikirin,
dalam otak kita, dalam pikiran kita, apakah kita ini layak masuk ke dalam surga? Coba kita pikirin. Tahajud kita jarang, duha kita kadang-kadang, sedekah kita kalau lagi mau, amal-amal soleh kita kalau lagi kita ikut-ikutan teman kita, prinsip kita buat ke jalan agama kita belum ada. Caranya gimana supaya kita sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad? Seperti ente jual pisang, pisang kalau gede-gede ada yang kecilnya satu, otomatis yang harga kecil itu pun ikut jadi mahal gara-gara satu sikatnya dengan yang gede. Kalau pisah dia jadi murah. Begitu pula kita kenapa duduk di mana ini tempat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak lain agar besok kalau keluarganya dipanggil sama Rasulullah, kita ikut di belakang mereka. Makanya kita bilang apa? Rabbi fanfa'na bilar yadilin wahdinal husna bihor. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan mereka. Maksudnya keberkahan mereka kita ngikut. Kita ngikut dengan kapal mereka, dengan kendaraan mereka. Sehingga apa? Sehingga kita selamat. Tentu mereka ngikut siapa? Habib Ahmad ngikut datuknya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin atas Keramat Empang Bogor. Tidak perlu diragukan siapa Habib Keramat Empang Bogor. 1 abad tahun yang lalu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas telah mencetak Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitan, telah mencetak Habib Salim bin Ahmad bin Jinda, telah mencetak Habib Ali bin Husin Al-Attas, telah mencetak Habib Muhsin Keramat Jati, telah mencetak Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, telah mencetak para aulia yang ada di Jawa, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi, telah mencetak Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidil Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, telah mencetak Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Banyak para aulia-aulia yang mana dicetak dari tangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau saja murid-muridnya wali, maka bagaimana kita tidak yakin dengan acara yang dibawakan oleh mereka, maulid yang dibawa oleh mereka, ratib yang dibawa oleh mereka, majelis ta'lim yang dibawa oleh mereka, tentu sama dengan apa yang dibawa oleh cucu-cucu mereka. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di tempat ini merasa bahagia, senang karena banyak anak cucu keturunan Nabi besar Maulana Muhammad. Karena di akhir zaman ente gak bisa berharap dengan amal ente, karena amal kita banyak kekurangan, banyak sombongnya, banyak bangga dirinya, bangga ujubnya, banyak riaknya, dicampur lagi belum dengan maksiat-maksiat yang lain. Gimana amal kita ini biar bisa diterima oleh Allah? Jangan jauh-jauh dengan keluarga Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dengan keluarga Rasulullah. Karena beliau telah berpesan, "Ataraktu fikum sagalain." Aku tinggalkan 2 pusaka kalau kamu mau selamat. 2 pusaka ini tidak akan terpisah sampai datang nanti di Telaga Haud. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang membuat kita selamat sampai kita nanti mati, kita di dalam kubur, kita di padang mahsyar sampai ketemu dengan telaganya Rasulullah? Yaitu satu adalah Al-Quran. Kita jangan pernah lepas Al-Quran.
Di rumah kita walaupun baca Yasin, baca. Biasanya kalau habaib nggak jauh dari baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Itu lazim. Kalau nggak maghrib sama subuh pasti dibaca. Itu jangan pernah ditinggal. Ditambahin ratibul atasnya, ratibul haddadnya, ratibul idrusnya. Dibaca tuh bacaan salafun salihin. Karena isinya ratib itu Quran sama hadis Nabi kita Maulana Muhammad. Di dalam ratib ada bacaan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, itu Quran. Di dalam ratib juga ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim wala haula Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah walhamdulillah. Ini dalam kitab Jami'us Shaghir hadis Rasulullah banyak fadilah-fadilah yang menerangkan tentang kemuliaan bacaan-bacaan ratib yang dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Maka ini semua jangan dipisahkan kalau kamu tidak mau pisah dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Baca apa yang dibawa oleh salafun saleh, karena bacaan ini akan menjadi penerang. Kalau antum datang kemari, ya nggak ada lampunya, antum bisa ngelihat kan Habib Ahmad, Habib kita ini yang mulia-mulia, bisa nggak? Nggak bisa, butuh cahaya hadirin. Di dalam sakaratul maut itu butuh cahaya, di dalam kubur itu butuh cahaya, di padang mahsyar itu butuh cahaya. Maka bacaan salafun saleh adalah cahaya kita nanti. Kalau kita sering baca bacaan yang dibaca oleh para salafun saleh, seperti tadi kita baca maulid Al-Imam Al-Arabullah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu akan menjadi penerang di sakaratul maut kita. Nah sekarang kalau antum melihat kita orang di sini dengan cahaya lampu, ente mau bawa patromak ke dalam kubur pakai genset? Nggak mungkin, nggak guna lagi itu yang namanya lampu paling mahal deh, genset yang paling mahal deh, nggak ada gunanya. Cahaya yang mana ente lihat sekarang nggak ada gunanya. Tapi cahaya yang dimaksud adalah bacaan salafun saleh. Jangan pernah tinggal ratib, jangan pernah tinggal membaca Al-Quran, jangan pernah tinggal ziarah sama orang-orang saleh. Ini pesan dari Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau kita mau sakaratul maut kita husnul khatimah. Kenapa? Karena mereka lah orang yang kenal kepada Nabi kita Muhammad. Mereka lah orang yang faham kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Mereka lah orang yang tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berapa kali umur kita sekarang, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Berapa kali kita udah ketemu Nabi Muhammad? Berapa kali? Jangan Nabi Muhammad dulu, apa kita pernah ngimpi Habib Mohsen Keramat Jati, wali Allah, atau Habib Ali Kuitang, atau Habib Salim Jemdan, Habib Ali bin Husain, atau Habib Keramat Empang Bogor. Bagaimana kalau kita aja nggak pernah ketemu mereka? Bagaimana mereka pengen datang nanti di sakaratul maut kita? Sedangkan orang kalau pengen dioperasi mesti diapain? Mesti diapain? Dibius supaya nggak sakit. Biusan orang sakaratul maut dengan mendatangkan mereka itu. Al-Imam Al-Arabullah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saddaq, waktu saya alaqah duduk bersama beliau di Bogor, Empang Bogor, beliau berkata, tidak akan orang merasa sakit dikala dia wafat kalau dia melihat wajah-wajah salafun saleh. Oleh karena itu, bagaimana mereka mau datang ke dalam mimpi kita kalau kita nggak pernah baca Fatihah kepada mereka, nggak pernah baca bacaan yang mereka baca? Dan bagaimana di hari tidak ada lagi ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim?
Di hari yang tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat kedudukan, tidak ada lagi manfaat teman, tidak ada lagi manfaat segala-galanya. Kecuali di situ siapa hati kita yang ada. Yang ada di dalam hati kita siapa? Kalau di dunia dibilang tadi, ente di dunia ucapin apa? Ya Nabi, salam baca. Betul hadrahnya. Ya Rasul, salam alaika ya. Suara ini dong. Salam alaika, salawatullah alaika. Anta Syamsul, anta Badrun, Anta nurul wa nuri, anta Izzillah, anta Misbahul Suduri, ya Nabi. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Maula Bogor, kakek daripada Habib Ahmad bin Agim. Beliau itu sebelum wafat bilang kepada anaknya, "Ya Muhsin, ambilkan sorbanku. Sesungguhnya di depan sudah ada wajah datukmu Maulana Muhammad." Berarti hasya wa kalla, enggak mungkin enggak kalau para aulia dan khususnya Nabi kita Maulana Muhammad hadir dikala seseorang yang cinta kepada beliau wafat, didatangi dikala kewafatannya. Jadi kalau antum sering baca di maulid, ratib, antum sering baca bacaan orang-orang saleh, maka niscaya mereka akan hadir untuk menjemput ruh kita, sehingga kita tidak merasa takut, kita tidak merasa was-was, kita tidak merasakan bingung, ketakutan, karena kita dikawal oleh mereka orang-orang yang mulia. Wakrimil arwah hamimna bil liga khairil anam. Mulia itu dia punya roh mulia, karena rohnya melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Mulia, dia punya roh mulia, karena yang dia lihat adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, itra ahlul baiti, kata Rasulullah. Yang kedua adalah cucu keturunanku. Setelah kamu pegang Al-Quran dan jalan-jalannya Quran, yaitu jalan salafun saleh, maka kamu pegang keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi kamu pegang keluarga Rasulullah, maka niscaya kamu akan sambung sama datuknya, kamu akan sambung sama kakeknya. Sekarang begini, saya mau tanya, antum datang ke majlis ta'lim, ya, tidak itu majlis ta'lim Rasulullah, majlis ta'lim Kuitang, majlis ta'lim mana saja, ya. Kalau antum datangnya sendiri diri, ya, kira-kira antum duduknya di depan apa di belakang? Di panggung apa enggak? Pasti duduknya di bawah. Tapi kalau antum pegang Habib Ahmadnya, guru kita Habib Ali As-Saggaf, dan para habaib-habaib yang lain kita pegang ke majlis ta'lim, seenggak-enggaknya antum bisa ada di bawah panggung, padahal antum datangnya terakhir. Kenapa? Karena antum pegang mereka, yang mana mereka itu sahibul majlis, sahibul dakwah. Bagaimana kamu mau ketemu Rasulullah, pahala kamu apa? Amal kamu apa? Kebaikan kamu di dunia apa?
yang sudah bikin bangga Nabi besar Maulana Muhammad. Gak bisa. Triliunan orang di padang mahsyar, bukan 1 juta 2 juta. Sekarang 212 aja antum gak ketemu sama teman antum. Bener gak? Bagaimana di padang mahsyar? Yang mana dari Nabi Adam dikumpulin sampai akhir zaman. Tapi kalau antum pegang Habib Ali, Habib Ahmad, Habaib kita, dia bakal bawa ke datuknya langsung Nabi besar Maulana Muhammad. Inilah yang dibilang wabtagu ilaihil wasilah. Jadi wasilah. Amal kita gak dilihat sama malaikat, gak dilihat. Ente sama siapa? Sama Habib Ali. Ente sama siapa? Sama Habib Ahmad. Ente sama siapa? Sama cucu-cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Ala wa marhaba. Silahkan. Ini yang ngomong siapa? Nabi besar Maulana Muhammad. Kamu pegang mereka, maka kamu akan sampai kepada aku nanti di padang mahsyar. Tapi kalau kamu pisah kepada mereka, lihat, kalau kamu pisah kepada mereka seperti kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh, ya, yang mau dengar kata Nabi Nuh selamat dia. Yang nggak dengar kapal Nabi Nuh, biarpun dia istri ente, biarpun dia anak ente, dia nggak demen sama keluarga Nabi Muhammad, dia nggak demen sama ajaran Nabi Muhammad, dia bakalan selamat. Begitu pula Nabi Allah Nuh, dia nggak demen istrinya, anaknya kepada Nabi Nuh, nggak selamat. Pikirin sama antum, ini keselamatan antum di akhirat nanti. Bagaimana antum mau ketemu Rasulullah SAW? Kalau antum betul-betul mau ketemu Nabi Muhammad, ini akhir zaman. Kali sekarang masih lihat habaib-habaib masih pada dakwah di negeri Indonesia. Saya ke Singapura, sudah susah orang buat dakwah, bahkan dibatasin 10-20 orang. Sekarang masjidnya bagus-bagus, pakai komputer, semuanya ngaji pakai komputer. Ngaji apaan tuh bingung. Tapi jamaahnya cuma 10-20 orang. Kenapa ya? Karena udah dibatasin. Begitu juga di Malaysia, di Brunei, sama, nggak penuh begini beb, nggak penuh. Indonesia bersyukur, di mana kampung ada keluarga Nabi Muhammad, di mana wilayah ada keluarga Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga dengan ajaran mereka satu hati, satu ajaran, yaitu cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, 2 pesan dari Rasulullah ini jangan kalian tinggalkan. Satu, Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sudah jelas, tidak usah diceritakan. Dan juga bacaan salafun salih, Ratibul Haddadnya, Ratibul Atasnya, bacaan-bacaan salaf, kitab-kitabnya, baca. Kalau kamu nggak ketemu ini, kamu pegang aja Habib Ahmad, Habib Ali, para habaib, biar kamu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja rupanya yang saya sampaikan sebelum saya tutup.